Personil polisi di Kabupaten Toba memakamkan jenazah warga diduga positif COVID-19. Seorang anggota polisi di Serdang Bedagai tewas diduga bunuh diri. Penyaluran bantuan dampak COVID-19 di sejumlah daerah di Sumatera Utara menuai protes dari warga. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 4 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 26 kasus, menjadi total 444 kasus positif yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 152 pasien. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 3 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 26 kasus menjadi 444 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 152 pasien. Kasus positif yang meninggal dunia saat ini mencapai 43 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 159 orang. Saat ini terdapat 5 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19, di antaranya Kota Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, dan Serdang Bedagai. Kasus COVID-19 di wilayah Deli Serdang terus mengalami peningkatan yang kini mencapai 54 kasus terkonfirmasi dari uji swab PCR. Meningkatnya kasus tersebut dikarenakan masih banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Deli Serdang, Dr. Ade Budi Krista, saat meninjau pemeriksaan rapid test massal terhadap ASN di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Di wilayah Deli Serdang per tanggal 2 Juni, tercatat ada 54 kasus positif, dengan rincian sebanyak 33 orang masih dalam perawatan, 8 orang meninggal dunia, dan 13 orang lainnya telah dinyatakan sembuh. Meningkatnya kasus COVID-19 ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Dr. Ade Budi Krista menyampaikan bahwa eskalasi penularan COVID-19 masih terjadi sehingga warga dihimbau untuk disiplin dalam mematuhi aturan pencegahan COVID-19. Tanggal 2 Juni kemarin data kita yang sudah positif swab total ada 54 orang. Itu dengan perincian 33 yang dirawat, 8 yang sudah meninggal dunia, dan 13 yang sembuh. Nah itu. Pemko Medan akan melakukan revisi terhadap perwal karantina kesehatan yang telah diberlakukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Perwal tersebut nantinya akan menjadi petunjuk teknis dalam menghadapi era kenormalan baru. PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution menyampaikan akan merevisi Perwal nomor 11 tahun 2020 soal karantina kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Revisi Perwal akan disesuaikan dengan keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk nantinya akan dijadikan petunjuk teknis dalam menghadapi era kenormalan baru. Perwal karantina kesehatan ini dinilai sinkron dengan konsep kenormalan baru yang dicanangkan pemerintah pusat yang sejalan dengan protap COVID-19. Pengkajian kenormalan baru tengah diterapkan di setiap sektor kehidupan masyarakat seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Ahyar Nasution menyebut sektor pendidikan menjadi sektor yang perlu diperhatikan dalam penerapan kenormalan baru, baik dari segi infrastruktur, pengaturan kegiatan belajar, hingga membangun kultur baru bagi peserta didik. Meski demikian, Pemko Medan belum dapat memastikan kapan akan diberlakukannya kenormalan baru. Saat ini kasus COVID-19 masih terus terjadi di Kota Medan meski tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan Kota Medan masih berstatus zona merah dengan jumlah kasus mencapai 269 kasus positif. Menuju ke keadaan kehidupan baru ini, pertama secara regulasi Pemko Medan akan merevisi Perwal 11 2020 dengan mengakomodasi peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Kesehatan menjadi petunjuk teknis di dalam mempedomani pelaksanaan
menuju kehidupan baru kita. Seorang warga di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba meninggal dunia diduga terpapar COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Malangnya tak satupun warga yang mau melakukan penguburan karena takut terpapar COVID-19 sehingga penguburan pun dilakukan oleh petugas kepolisian. Seorang warga desa Simotung, Kecamatan Ajibata, Toba berinisial NS usia 49 tahun meninggal dunia di RSU Parapat. Dari hasil rapid test, korban diketahui reaktif COVID-19. Saat jenazah hendak dimakamkan, tidak seorang pun warga bersedia membantu proses pemakaman karena khawatir terpapar COVID-19. Pihak kepolisian kemudian mengambil alih proses pemakaman. Pemakaman dipimpin langsung Kapolsek Lumban Julu AKP Robinson Sembiring. Sementara menurut Kapolres Toba, AKBP Akala Fikta Jaya mengatakan jenazah sebelumnya sempat ditolak warga untuk dimakamkan. Namun untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian kemudian melakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan COVID-19. Terkait hasil rapid test terhadap jenazah NS, petugas medis telah melakukan uji swab dan sampel telah dikirimkan ke Kota Medan. Tapi di mana masyarakat tersebut sekitarnya tidak mau mengembumikan. Jadi akhirnya karena diduga yang bersangkutan terkena dampak COVID-19. Akhirnya kami mengambil keputusan sampaikan ke Pak Kapolsek dan jajarannya untuk membantu pemakaman tersebut. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai seorang anggota polisi di Serdang Bedagai tewas diduga bunuh diri. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Tebing Tinggi Rabu kemarin ditemukan tewas di Dusun 5, Desa Gempolan, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. Korban diduga bunuh diri menggunakan senjata api yang dimilikinya. Berdasarkan informasi sebelum bunuh diri, korban Bribka Mangara mendatangi rumah orang tuanya untuk menjenguk anggota keluarga yang sakit dan sempat berziarah ke makam orang tuanya. Usai melakukan ziarah, korban kembali ke rumah orang tuanya dan masuk ke dalam kamar depan untuk melakukan bunuh diri. Niat bunuh diri sempat diketahui adik kandung korban, namun korban kemudian mengancam sang adik sebelum akhirnya melakukan bunuh diri menggunakan senjata api. Belum diketahui motif kasus bunuh diri ini, namun menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, korban bunuh diri diduga karena stres akibat penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Kasus ini masih diselidiki oleh pihak Polres Serdang Bedagai dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari, Tebing Tinggi. Kita sudah kumpulkan saksi-saksi keterangan yang intinya dia ada keluhan sakit, ya sakit di pinggang yang menahun, yang barangkali sakit di pinggangnya itu membuat dia mungkin. Tim Satuan Narkoba Polrestabes Medan menembak mati seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta anggota jaringan narkoba internasional. Pelaku ditembak mati karena menyerang petugas dan mencoba melarikan diri. Tersangka berinisial MJ, warga komplek perumahan mewah Monaco, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tewas saat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tersangka yang masih berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi ini ditangkap petugas gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak saat menunggu bus menuju Provinsi Jambi. Petugas yang mencurigai tersangka melakukan penggeledahan dan menemukan satu bungkus plastik berisi serbuk putih diduga sabu-sabu seberat 1 kg. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak mati tersangka karena melakukan perlawanan dan menyerang petugas kepolisian menggunakan senjata tajam serta mencoba melarikan diri. Tersangka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, namun nyawanya tidak terselamatkan. Menurut Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, tersangka MJ merupakan bagian dari anggota jaringan narkoba internasional yang sebelumnya diungkap tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan dengan barang bukti sabu seberat 30 kg. Berarti sekitar 1 kg sabu-sabu yang dibungkus di dalam bungkus snack. Si tersangka ini dari hasil pengembangan sudah diikutin sama anggota, dan pada saat dia menunggu bus, pada saat mau naik bus ditangkap sama anggota. Kemudian yang bersangkutan mungkin karena ketakutan dia melakukan perlawanan dan dia menggunakan
Seorang warga di Kota Medan mengalami musibah tertimpa batang pohon di kawasan Tanjung Selamat. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membawa korban ke rumah sakit. Beginilah video amatir milik warga yang merekam kejadian tersebut. Pria bernama Doni Guci, warga Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, tergeletak tak berdaya setelah tertimpa batang pohon yang sudah lapuk. Warga yang mengetahui kejadian kemudian melarikan korban ke Rumah Sakit Bina Kasih, Kecamatan Medan Sunggal untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi, korban mengalami retak tulang hidung dan luka pada bibir bagian bawah. Sebelumnya warga sudah meminta kepada dinas terkait untuk dilakukan penebangan pada batang pohon yang sudah lapuk tersebut. Namun permintaan itu tidak ditanggapi hingga akhirnya batang pohon tersebut patah dan melukai warga. Dua unit rumah di Jalan Kapten Jumhana, Gang Tentram, Kota Medan, Rabu siang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara polisi masih melakukan penyelidikan. Kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca panas dan hembusan angin mengakibatkan kobaran api dengan cepat membesar. Warga sekitar sempat panik karena api yang keluar dari dalam bangunan terus membesar. Api dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Medan diturunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Polda Sumut mengamankan 11 orang pria yang terlibat dalam jaringan prostitusi sesama jenis berkedok lokasi pijat di Kota Medan. Dalam penangkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti ratusan bungkus alat kontrasepsi. Dalam pemaparan kasus prostitusi sesama jenis berkedok lokasi pijat, polisi mengamankan 11 orang pria di kawasan perumahan elit Taman Setiabudi 2, Jalan Ring Road, Medan. Ke-11 orang yang diamankan masing-masing 10 orang pria yang bekerja sebagai terapis dan satu tersangka mucikari berinisial A. Dari hasil pemeriksaan, praktek prostitusi ini sudah berjalan selama 2 tahun. Selain mengamankan 11 orang pria, polisi juga menyita sejumlah barang bukti ratusan bungkus alat kontrasepsi, 18 unit telepon genggam, dan uang tunai senilai Rp400.000. Menurut Direktur Direskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Irwan Anwar, modus yang digunakan tersangka dengan berpura-pura melayani jasa pijat pria. Tersangka A dijerat pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ini menjadi aneh kenapa? Karena ini kan terapisnya adalah lelaki semua. Kemudian yang menyiapkan fasilitas juga lelaki. Dan dari hasil penyelidikan kami itu puluhan warga desa Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang melakukan aksi protes terhadap lokasi galian C yang dinilai merusak lingkungan. Warga yang kesal melakukan pemblokiran jalan masuk ke areal pertambangan. Beginilah aksi protes yang dilakukan puluhan warga desa Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu siang. Mereka memprotes keberadaan galian C yang dinilai merusak lingkungan yang dikhawatirkan dapat menyebabkan tanah longsor dan air tanah tercemar. Dalam aksinya, warga meminta alat berat yang sedang beroperasi segera berhenti dan melakukan pemblokiran jalan dengan memasang palang kayu serta membakar ban. Menurut warga, keberadaan lokasi galian C ini belum mendapatkan izin dari pemerintah desa dan warga tidak pernah dilibatkan dalam perizinan lokasi pertambangan tersebut yang diinformasikan akan dibuat seluas 20 hektar. Warga meminta agar pemerintah segera menutup lokasi pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan meresahkan warga. Keberatan ada galian sekitar air sana. Inti. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi mengenai penyaluran bantuan dampak COVID-19 di sejumlah daerah di Sumatera Utara menuai protes dari warga. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut.
Pasca Lebaran, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan terus mengalami kenaikan hingga 50%. Naiknya harga dikarenakan minimnya stok ayam dari pihak pemasok. Seperti yang terjadi di Pasar Johor dan Pasar Tradisional Belati, Kota Medan, harga ayam potong berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga ayam potong berkisar Rp27.000 per kilogram, namun kini naik sebesar Rp13.000 atau sekitar 50%. Menurut pedagang, kenaikan tersebut disebabkan minimnya stok ayam dari pihak pemasok. Pihak pemasok mengurangi stok ayam pesanan pedagang sebesar 20%. Akibatnya omset pedagang ayam turun mencapai 60% dari Rp5 juta menjadi Rp2 juta per harinya. Harga ayam sekarang ini berapa, Bu? Dari berapa ke berapa kenaikannya? Sebelumnya harga ayam per kilo 37, 38, 39. Hari ini udah 40. Itu kenapa, Bu, bisa terus-terusan naik harganya dan kenapa bisa sampai di angka 40.000? Alasan mereka nggak ada ayam. Puluhan warga desa di Serdang Bedagai melakukan aksi demo di rumah kepala desa memprotes penyaluran bantuan yang tak pernah mereka dapatkan. Dengan berjalan kaki dan membawa poster, puluhan warga desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai mendatangi rumah kepala desa untuk melakukan aksi demo memprotes bantuan yang tak pernah mereka terima. Puluhan warga tersebut kesal karena selama pandemi COVID-19 terjadi di Serdang Bedagai, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa setempat. Dengan membentang sejumlah poster kecaman, mereka menyampaikan aspirasinya di depan rumah kepala desa. Namun Kepala Desa Kesatuan Darwin tidak berada di rumah. Setelah menyampaikan aspirasi warga, kemudian membubarkan diri dengan tertib. Kami komplain karyawan yang bagian lain, karyawan desa lain yang sama-sama kerja sama kami dapat berbeda. Ratusan warga Pasar 2 Desa Purwo Binangun, Kecamatan Sebinge, Langkat mendatangi kantor desa memprotes penyaluran BLT yang dinilai tidak tepat sasaran. Kami nggak merasa ini kalau memang dia layak. Warga memprotes tidak meratanya bantuan sosial untuk warga yang terdampak COVID-19 di desa mereka, baik bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun bantuan dari Kementerian Sosial. Warga menuding penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, sementara warga lainnya banyak yang belum mendapatkan. Menurut salah seorang warga, terdapat 200 warga dari 10 dusun yang seharusnya menerima bantuan dari pemerintah, namun tidak terdata sebagai penerima bantuan. Warga menuntut agar BLT yang bersumber dari dana desa diberikan secara merata dan tidak tebang pilih. Terkait tuntutan warga, salah seorang perangkat desa, Faridah, mengatakan permintaan warga tidak bisa dipenuhi karena melanggar aturan dari Kementerian Desa. Faridah beralasan dana desa hanya bisa digunakan sebesar 25% dan diberikan hanya kepada 72 kepala keluarga saja. Ratusan warga kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali mendatangi kantor desa menuntut penyaluran bantuan dampak COVID-19. Kita belum tahu, Pak, siapa saja warga-warga kita ini yang memang dapat bantuan dari Kemensos, siapa yang tidak. Ternyata sudah kita habiskan semua dana desa kita sebanyak 25% itu untuk masyarakat, akhirnya masih ada yang ketinggalan. Nah, itu kan sangat menyedihkan. Makanya maksud kami, penyaluran bantuan bagi warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Biru-Biru Deli Serdang dilakukan secara langsung dengan mendatangi masing-masing rumah warga. Langkah ini dilakukan kepala desa agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Beginilah cara Kepala Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang melayani warganya. Kepala desa bersama perangkat desa mendatangi satu persatu warga penerima bantuan yang sedang sakit untuk menyerahkan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Selain mendatangi rumah warga, perangkat desa juga mendatangi warganya yang dirawat di puskesmas. Menurut Kepala Desa Rumah Gerat, penyaluran BLT diberikan langsung ke rumah warga agar bantuan bisa tepat sasaran dan sesuai peraturan, tidak bisa diwakilkan. Sementara bagi warga yang sehat, pemerintah desa menyiapkan antrean sesuai protokol kesehatan di kantor pemerintahan desa. Warga yang datang untuk mengambil BLT diwajibkan menggunakan masker dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termoscanner. Terdapat 138 kepala keluarga di desa tersebut menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Bagian BLT dari dana desa. Berapa Pak besarannya Pak ini bagi? 138 orang Pak, kakak.
ya kita datangi ke rumah sakit karena biar di tepat sasaran, dan ke rumah pun yang sakit kita kasih juga biar tepat sasaran. Pemirsa, salah seorang jemaah calon haji berusia lanjut asal Kota Medan menerima keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020 akibat pandemi COVID-19. Selama masa pembatalan haji, jemaah calon haji tersebut memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah dan mengaji. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Semut edisi hari ini. Saya Dana Pangaripuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Nurjani Daulay berusia 73 tahun, merupakan salah seorang jemaah calon haji asal Kota Medan, Sumatera Utara yang batal berangkat melaksanakan haji di tahun 2020. Meski sudah 8 tahun menunggu untuk menunaikan ibadah haji, Nurjani harus kembali bersabar menanti berangkat ke Tanah Suci, menyusul dikeluarkannya pembatalan penyelenggaraan haji 2020 akibat pandemi COVID-19. Nurjani mengaku sudah 20 tahun lamanya menantikan kesempatan untuk berangkat haji. Terlebih setelah berpulangnya suami sejak 15 tahun lalu kepada Sang Khalik. Walaupun berat, Nurjani menerima keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan haji demi menjamin kesehatan dan keselamatan para jemaah calon haji Indonesia. Bagi perasaanku nenek sedih sekali lah betulnya waktu keberangkatan haji ini. Sudah umurku 73 tahun. Sudah lama aku inginkan, sudah 20 tahun ku tunggu-tunggu. Baru mendaftar aku 8 tahun lamanya. Dan saya pun sedih mendengar berita yang terjadi lantaran COVID ini. Dan ingin aku mendoakan suamiku juga di sana. Tapi apa boleh buat, sudah takdir yang menentukan. Ya, saya mudah-mudahan kami semuanya yang berangkat tahun ini dapat kesehatan, dapat waktu yang lapang tahun depan kami berangkat. Saat ini, Nurjani menghabiskan waktunya menanti keberangkatan haji tahun depan dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat beribadah, mengaji, dan meningkatkan wawasan ibadah haji. Selain itu, untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, Nurjani tetap produktif dengan merajut tas. Nenek Nurjani menjadi contoh satu dari sekian banyaknya jemaah calon haji yang tetap semangat dan tabah meski batal melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah. Dari Medan, Sumatera Utara, Hairunisa Nasution, Erwin Evan, Metro TV.